semua, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semoga sehat selalu ya. Mbak Dia di sini juga sehat, Mbak Dia di sini juga bahagia karena ketemu sama kalian semua. Hari ini kita kembali dipertemukan di ibadah online ya, walaupun masih online, tapi Mbak Dia berharap teman-teman juga bersuka cita karena teman-teman juga bertemu sama Mbak Dia. Kita bisa memuji Tuhan sama-sama, kita bisa dengerin firman Tuhan sama-sama, dan kita bisa happy-happy sama-sama, ya enggak? Ya kan? Oke. Untuk memulai ibadah hari ini, kita nyanyikan lagu yuk, Tuhan Yesus baik. Kalau kita pikir-pikirin lagi nih teman-teman, Tuhan Yesus tuh emang bener-bener baik ya dalam hidup kita. Tuhan sudah kasih kita nafas, Tuhan sudah kasih kita bisa ketemu, walaupun masih lewat udara sih, masih online, tapi nggak apa-apa. Itu adalah bentuk kasih Tuhan, sehingga kita bisa ketemu hari ini, ya nggak? Terus juga Tuhan kasih kita orang tua yang begitu perhatian, begitu luar biasa sama kita. Itu juga bentuk kasih Tuhan ke kita, sehingga kita bisa sebut Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi, kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Oke? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, Tuhan Yesus sudah begitu baik. Tapi sebelum kita mengetahui kebaikan-kebaikan Tuhan yang lainnya melalui firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Mari Mbak Dia santarkan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih sudah memberkati kami, terima kasih sudah memberkati tidur malam kami. Terima kasih juga saat ini karena Tuhan sudah mau kumpulkan kami di tempat ini, di tempat kami masing-masing, walaupun masih melalui saluran udara Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap Allah yang baik, yang memberkati kami, memberikan kami sukacita. Saat ini Tuhan, kami memulai ibadah kami. Mari Tuhan yang akan memberkati, mari Tuhan yang akan melindungi dari
awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari Tuhan yang datang, Tuhan memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, masih semangat kan? Mbak Des masih semangat nih untuk nemenin teman-teman memuji Tuhan. Tadi kan kita udah bicara tentang Tuhan Yesus tuh baik banget ya. Tuhan Yesus kasih kita nafas, Tuhan Yesus kasih kita orang tua yang baik. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau Tuhan Yesus tuh nggak cuma baik sama manusia loh. Tuhan Yesus itu baik dengan semua ciptaannya. Contohnya burung pipit. Burung pipit itu menabur loh, tapi dia dikasih makan sama Tuhan. Dia menabur biji tapi dia dikasih makan sama Tuhan. Bunga bakung itu nggak memintal, nggak menjahit supaya dia pakai baju yang bagus, tetapi Tuhan udah kasih dia baju yang sangat bagus, yang kalau kita lihat tuh senang gitu ya bawaannya, karena bunganya itu bentuknya bagus. Nah, karena kita tahu fakta-fakta ini, kita tahu tentang Tuhan yang baik ini, kita mau nyanyi nih satu lagu juga yang mencerminkan Tuhan Yesus tuh baik banget, yaitu Burung Pipit. Oke teman-teman, siap kita menyanyikan lagu Burung Pipit? Oke, mari kita nyanyikan. Boleh sama tepuk tangan ya teman-teman. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyanyikan lagu Tuhan Yesus itu baik kan? Terus kita juga menyanyikan lagu Burung Pipit, karena Tuhan Yesus itu baik nggak cuman kepada manusia, tapi kepada hewan dan kepada tumbuhan. Jadi Tuhan itu nggak pilih kasih, Tuhan itu baik kepada semua ciptaannya. Nah teman-teman, saat ini kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Itu adalah bentuk ucapan syukur. Mari kita persembahkan dengan hati yang tulus. Kemudian kita mau nyanyi lagu apa ya kira-kira ya? Kita nyanyi lagu Beri Syukur aja yuk. Oke, mari kita nyanyikan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, kita akan berdoa persembahan. Yuk Mbak Dias, hantarkan untuk berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Tuhan sudah memberi kesempatan kami untuk bisa mempersembahkan apa yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Tuhan, mari yang akan menyucikan persembahan kami, Tuhan yang akan memberkati persembahan kami sehingga menjadi berkat untuk orang lain dan bisa menjadi berkat untuk
kelebaran kerajaan-Mu juga Tuhan. Engkau memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan kami, supaya mereka takut akan Tuhan sehingga dapat mengelola persembahan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kalian berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita, mari kita siapkan telinga kita, dan mari kita siapkan fokus kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan masuk ke dalam hati kita dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Yesus Sahabatku, karena Dia adalah sahabat kita yang selalu memperhatikan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari Mbak Dia santarkan. Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, masih berada di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari Tuhan yang akan memberkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang akan membukakan telinga kami, mari Tuhan yang akan membukakan hati kami, supaya Tuhan firman yang hanya daripada-Mu itu sampai ke dalam hati kami, sehingga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari memberkati kami, mari memberkati juga Mbak Meta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati dia supaya dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini, pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan yang akan memberkati teman-teman semua. Dah. Shalom teman-teman. Wah, bersyukur banget ya. Hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira ada-ada tahu nggak kita akan mendengarkan tentang apa? Daripada tebak-tebak gak jelas, mending gini. Adik-adik perhatikan ya. Nanti Mbak Meta tanya di akhirnya. Oke, perhatikan nih.
Nah, tapi sebelum itu Mbak Meta mau tanya dulu juga sih, kira-kira kenapa ya? Ada tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Kenapa nama bandara, nama jalan, dan beberapa tempat yang lain itu ada nama pahlawan nasional? Mbak terima jawabannya. Ada yang jawab, katanya gini, Mbak, biar gampang nyarinya, makanya dikasih nama WR Supratman Street gitu, atau dikasih nama bandara biar kita tahu bandara Soekarno Hatta gitu, biar gampang nyarinya, Mbak. Oke, bener gitu. Mbak mau terima jawaban yang lain. Ada yang jawab juga, katanya supaya nggak bingung, Mbak, nanti kalau padu gara-gara ngasih nama kan lucu. Nah, ada yang bilang gitu, nggak nanti bermasalah kelahi karena rebutan memberikan nama. Ya oke, boleh cuma yang pasti, kenapa sih kok nama bandara, nama jalan, dan beberapa tempat itu dikasih nama pahlawan? Karena supaya kita bisa mengingat tuh apa yang telah diperbuat oleh pahlawan itu di masa lalu, bagaimana dia dengan segala kekuatannya menyelamatkan Indonesia, dia dengan segala kebisaannya dia melakukan yang terbaik, atau dia melakukan hal yang besar buat Indonesia. Nah, itu kenapa itu cara kita menghormati pahlawan, supaya kita ingat, oh dulu Pak Soekarno Hatta pernah memimpin, membawa Indonesia dalam masa penjajahan menjadi kemenangan, akhirnya tidak ada proklamasi dan lain-lain. Nah itu, that's why kenapa nama-nama tempat itu ada nama-nama pahlawannya. Nah sekarang kita juga akan mengingat nih sosok orang yang sudah melakukan hal besar dalam sebuah bangsa. Kira-kira siapa sosok itu dan bangsa apa yang ditolong? Yuk kita dengerin ceritanya. Dengerin ya. Jadi dahulu kala ada sebuah bangsa yang dipimpin oleh seseorang. Namanya siapa ya? Namanya Yosua. Jadi dulu itu bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Nah, tapi menyeberangi itu tidak kayak kita nyebrang sekarang nih pakai ketek gitu, atau pakai kapal feri. Oh, yang mau ke Bali dari Jawa ke Bali ya biasanya pakai feri itu, kapal feri. Enggak gitu, nyebrangnya tidak pakai apa-apa. Gimana dong? Tenggelam nggak ya? Jadi dulu kala Yosua berkata kepada bangsa Israel, mari kita seberangi sungai itu. Mari kita siap-siap. Hai bangsa Israel, sucikanlah dirimu, kuduskanlah kamu. Caranya gimana ya? Zaman dulu kalau menguduskan diri itu dengan cara menyembelih korban. Jadi dibakar, disembelih korbannya supaya mereka tidak ada dosa-dosa. Dosa-dosanya udah ditumpangkan atau digantikan ke persembahan itu. Jadi membakar domba atau bakar lembu gitu-gitu. Jadi itu namanya menyucikan diri, mengkuduskan diri. Lalu selain itu Yosua juga memerintahkan bangsa Israel untuk bersiap-siap pergi. Ayo siap-siap gitu, bawa semua perkemahan dan lain-lain. Dan juga Yosua menyuruh para imam membawa tabut perjanjian, dan Yosua juga menyuruh membawa 12 batu yang dibawa oleh perwakilan setiap bangsa.
perwakilan setiap suku dalam bangsa itu maksudnya. Kan ada 12 tuh. Nah, siapkan semuanya. Setelah mereka siap-siap gitu kan, akhirnya hari ini adalah next day, atau besoknya hari ini adalah hari dimana mereka menyeberang. Aduh, gimana ya cara nyebrangnya? Ada yang bawa tabut perjanjian, ada yang bawa batu. Apa nggak tenggelam tuh kalau nggak pakai apa-apa? Jadi gini, orang yang membawa tabut perjanjian akan memasukkan kakinya terlebih dahulu ke sungai. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sungai jadi kering saat kaki orang yang atau imam yang membawa tabut perjanjian itu menyentuh sungainya. Ajaib bukan? Ya, sangat ajaib. Itu sungainya itu kering, itu sampai orang terakhir. Jadi kan maksudnya baris gitu kan, terus mereka nyebrang gitu, nyebrang. Itu sampai keringnya sampai orang terakhir. Nah, habis itu setelah mereka orang terakhir itu mengangkatkan kaki ke darat, semuanya kembali lagi ada airnya. Keren banget ya, keren banget. Jadi bisa seajaib itu gitu, ketika bangsa Israel itu bersama-sama dengan Allah gitu. Nah, adik-adik, jadi ketika sebelum itu Tuhan tuh udah bilang sama Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan itu. Adik-adik bisa baca di Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-7. Tuhan berkata demikian. Pada hari inilah aku membesarkan namamu di seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa sama seperti Musa, aku menyertai engkau. Jadi Allah mengatakan kepada Yosua bahwa ya, aku menyertaimu seperti aku menyertai Musa maksud itu. Nah, jadi ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik merasa putus asa, ingatlah bahwa adik-adik disertai Tuhan sama seperti Tuhan menyertai Musa masa itu. Meski masanya sudah jauh terlampau, tapi Tuhan masih sama. Tuhan masih menyertai, Tuhan masih melakukan hal hebat. Nah, itu kenapa bangsa Israel bisa melalui sungai Yordan yang cukup besar. Dengan keajaiban itu, mereka tidak tenggelam. Dengan keajaiban itu, mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik juga begitu. Adik-adik bisa menyeberangi masalah-masalah adik-adik. Adik-adik bisa ingat semua kebaikan Tuhan. Dan adik-adik bisa melewati masa-masa sulit itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan telah berjanji gitu, akan memberikan penyertaan sama seperti Dia menyertai Musa pada masa itu gitu. Jadi pemerintah berharap tadi adik sudah menyanyikan kan, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Intinya kan ya sampai nanti aku besar, sampai di surga nanti ya aku tetap mengingatmu, tetap ikut Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan dan percaya akan penyertaannya sampai hari itu berakhir gitu, sampai nanti adik-adik di surga nanti. Adik-adik percayakan itu? Kalau adik-adik percaya Tuhan menyertai sampai hari akhir nanti, mari Mbak Meta ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena kebaikan-Mu. Engkau telah menyertai kami. Engkau telah
membantu kami mungkin dari hari-hari kemarin, dari waktu itu. Begitu banyak hal yang sudah Engkau lakukan untuk kami. Bantu kami untuk mengingatnya, supaya saat kami menghadapi hari-hari susah, Engkau pun melakukan hal yang sama. Engkau pun menggunakan kuasa-Mu untuk menolong kami. Bapa, tolong kami, sertai kami, dan pimpin kami dalam setiap langkah kami. Bapa, terima kasih. Hanya ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik semangat, tetap semangat, adik-adik tetap bersuka cita, dan adik-adik bisa melalui masa-masa sulit adik-adik bersama Tuhan Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.